Perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Moral dan tradisi melemburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kemampuan anak berkembang dari sebagian kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan, yang pada saat itu mereka mampu mengenal manusia yang lain, terutama anggota keluarga. Perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Moral dan tradisi melemburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kemampuan anak berkembang dari sebagian kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan, yang pada saat itu mereka mampu mengenal manusia yang lain, terutama anggota keluarga. Sunarto dan Hartono 1999 menyatakan bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Suenan Robinson Ambron tahun 1981 mengartikan sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Menurut Hartlock tahun 1980, perkembangan sosial berarti memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Untuk mencapai kemampuan tersebut, orang perlu melalui 3 proses, yaitu yang pertama, belajar. Bertingkah laku yang dapat diterima oleh lingkungan sosial. Yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima, misalnya peran sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, dan sebagai teman bermain. Yang ketiga, perkembangan sikap sosial, yakni sikap positif terhadap lingkungan sosial dan aktivitas sosial akan membantu anak untuk bermasyarakatan dengan baik. Hanlock pada tahun 1980 mengungkapkan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kemampuan sosial, antara lain: 1. Adanya kesempatan untuk bersosialisasi. Kedua, kemampuan berkomunikasi dengan topik menarik bagi orang lain. Ketiga, adanya motivasi untuk bersosialisasi. Keempat, metode belajar dan efektif adalah dengan bimbingan dari orang dewasa bagaimana berperilaku dengan memilih teman yang baik. Selanjutnya adalah perkembangan sosial anak usia 0 sampai 12 tahun. Yang pertama, usia 0 sampai 3 tahun, menikmati pada masa bergaul dengan anak-anak lain, mampu berbagi tanpa perlu membujuk, menunjukkan kemampuan yang sangat kecil untuk memperhatikan kepuasan, mulai dari melibatkan diri pada permainan yang paralel. Kedua, usia 3 sampai 4 tahun, mengembangkan peranan rendah hati, dapat mengambil arah, mengikuti beberapa aturan, memiliki perasaan yang kuat ke arah rumah dan keluarga, menunjukkan suatu perubahan dalam hal perasaan atau pengertian dari kepercayaan pada diri sendiri. Bermain paralel, mulai sedang bermain permainan yang membutuhkan kerjasama. Selanjutnya, usia 5 sampai 6 tahun, memiliki teman baik meskipun untuk jangka waktu yang pendek, sering bertengkar tetapi dalam waktu yang singkat, ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan, pengalaman di sekolah dapat dibagi dan mengambil giliran. Ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan pengalaman di sekolah, mempertimbangkan setiap guru merupakan hal yang sangat penting, ingin menjadi yang nomor 1. Selanjutnya, usia 7 sampai 8 tahun, anak mulai melatih perkembangan emosi mereka di sekolah, artinya ia mulai belajar bagaimana berkompetensi dalam kelompok dengan mengembangkan keterampilan sosialnya, mulai mampu mengatur dirinya sendiri, tekun dan mampu berkonsentrasi dengan baik, membangun hubungan dengan orang di lingkungan sekitarnya, mampu berinisiatif, menemukan hal baru, bermain dan belajar, memiliki rentang emosi yang luas atau tidak mudah lepas kontrol. Selanjutnya, usia 9 sampai 10 tahun, bermain dengan teman yang memiliki minat yang bagus, berganti teman bermain setiap hari, memiliki tempat baik, namun juga 1 sampai 2 musuh. Senang mengkritik lawan jenis, misal anak perempuan cengeng, butuh waktu untuk mengatasi frustasi setelah dikritik. Faham perilaku apa saja yang bisa melukai perasaan dan tidak sesuai nilai moral, marah saat diejek, selalu merasa benar dalam berpendapat, tidak menunjukkan amarah dengan cara fisik, kagum pada guru, pelatih, ketua kelas, dan sering mencari perhatian mereka.
Selanjutnya adalah usia 1-12 tahun, mulai berangan-angan tentang masa depan atau cita-cita, mulai berpikir idealis, ingin berkontribusi, memperbaiki dunia, memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari suatu perbuatan, mengatasi masalah dengan berdiskusi, menyadari pentingnya kebersamaan dengan teman, meniru gaya dan cara bicara figur publik seperti artis dan atlet. Selanjutnya, pengaruh perkembangan sosial peserta didik serta implikasi dalam pendidikan. A. Perkembangan sosial pada saat anak sekolah dasar. Menurut Sunarto dan Hartono mengatakan bahwa perkembangan sosial anak sekolah dasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama oleh keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial anak. Faktor yang terkait dalam keluarga dan banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga dan kebutuhan keluarga, serta sikap dan kebiasaan orang tua. Yang kedua, status sosial ekonomi. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya dan memperhitungkan norma yang berlaku dalam keluarganya. Yang ketiga, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir sangat berpengaruh banyak hal seperti kemampuan belajar, pemecahan masalah, dan berbahasa. Anak yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi, kemampuan dalam berbahasa yang baik, dan penggantian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan perkembangan sosial anak. Yang keempat, kematangan atau pengalaman. Pengalaman sosial awal sangat menentukan perilaku kepribadian selanjutnya. Sekolah juga mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan sikap sosial anak, karena selama masa pertengahan dan akhir anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah sebagai anggota suatu masyarakat kecil yang harus mengerjakan sejumlah tugas dan mengikuti sejumlah aturan yang menegaskan dan membatasi perilaku, perasaan, dan sikap anak-anak. 5. Pendidikan. Di sekolah, guru membimbing perkembangan kemampuan sikap dan hubungan sosial yang ajar pada presentasi didiknya. Selanjutnya adalah yang B, tentang implikasi perkembangan sosial terhadap pembelajaran di SD. Anak dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar dengan cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain, termasuk dengan teman sebayanya. Berkat perkembangan sosial, seorang anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk menjalankan belajar yang berisi tentang interaksi sosial, misalnya pemberian tugas-tugas kelompok maupun yang membutuhkan tenaga fisik maupun pikiran. Dilihat dari pemahaman terhadap aspek perkembangan sosial pada peserta didik, terdapat beberapa implikasi menurut Budiamin. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyadari dan menghayati pengalaman sosialnya. Dapat dilakukan aktivitas bermain peran yang ditindaklanjuti dengan pembahasan di antara mereka. Yang kedua, keberadaan teman sebaya bagi anak usia sekolah dasar merupakan hal yang sangat berarti. Selanjutnya adalah pembelajaran menjadi lebih berwarna dan bervariasi dengan adanya perkembangan sosial anak, seperti teori pembelajaran yang dicetuskan oleh Bandura tentang kognitif sosial, yaitu menyatakan bahwa sesuatu informasi diperoleh dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu juga bisa mendesain pembelajaran konstruksi sosial dan dicetuskan oleh Vygotsky. Perkembangan sosial anak ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, anak masih merasa dekat dengan orang tua, senang dan keluarga mereka. Yang kedua, hormat dan segan kepada guru. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Sifat egois mulai hilang dan berganti dengan kesanggupan untuk mengerti. Yang keempat, belajar berdiri sendiri bila perlu membela diri. Yang kelima, kurang sabar terhadap anak kecil. Yang keenam, belum mengetahui kalah dengan hormat. Berdasarkan tanda dari perkembangan sosial tersebut, maka implikasinya terhadap penyelenggaraan pembelajaran guru harus berperan sebagai berikut. Pertama, pemeliharaan terhadap nilai-nilai yang merupakan sumber normal yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, penerus ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. Yang ketiga, penerjemah pendidik harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik dengan berinteraksi dengan peserta didik. Yang keempat, organisasi waktu penyelenggara pendidik harus menyelenggarakan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik. Dalam pembelajaran juga perlu adanya pemberian hadiah dan hukuman untuk menghargai dan memberi sanksi terhadap aktivitas anak yang positif dan negatif. Seperti yang telah tercantum di atas, ada 3 fungsi hadiah yang amat penting dalam pendidikan, yaitu
Yang pertama adalah memiliki nilai pendidikan, yang kedua adalah memberikan motivasi kepada anak, yang terakhir adalah memperkuat perilaku. Berikut pengertian perkembangan bahasa bagi peserta didik. A. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sesuai dengan fungsinya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada perkembangan bahasa dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa inilah anak berhubungan sosial dengan tingkat perilaku sosialnya. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Tingkat intelektual anak belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar yang lain, yaitu dengan meniru dan mengulang kata-kata dipakai orang dewasa. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun saat ia mulai bersekolah. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Menguasai alat berkomunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Sedikitnya menurut Syamsu Yusuf, terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu satu, proses jadi matang, yaitu anak itu menjadi matang atau organ-organ suara atau bicara sudah berfungsi untuk berkata-kata. Dua, proses belajar, yaitu anak yang telah matang untuk berbicara lalu mempelajari bahasa orang lain. B. Perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar 0-12 tahun. Yang pertama, A. Usia 0-3 tahun. 1. Pada tahap awal membaca, anak usia dini usia 0-3 tahun senang bereksplorasi dengan buku, majalah, katalog, dan lain-lain. 2. Anak melakukan eksplorasi dengan menyentuh langsung, melihat, merasakan, mencium baunya, dan mendengarkan kata-kata yang dibicarakan dengan suara agak keras. 3. Anak senang mendengarkan cerita dengan banyak kalimat, pengulangan, suara-suara ekspresif, dan dramatis. Selain itu, anak juga senang dengan buku-buku yang memuat gambar foto objek yang sesuai dengan dunia anak atau hewan dan tumbuhan. 4. Anak mulai belajar memegang pensil dan krayon untuk mencoret-coret. 5. Anak di usia dini sedang belajar bahwa tulisan membawa sebuah pesan, suatu cara untuk berkomunikasi, karena anak sering melihat orang-orang di sekitarnya menulis. 6. Pada tahap ini, coretan lambat laun berubah dari gerakan lingkaran besar menjadi gambaran dan tulisan seperti coretan. 7. Tulisan seperti coretan bisa dilihat seperti awal dari garis gelombang, sedangkan gambarnya bebas mengalir dan melingkar. Tulisan biasanya ditautkan seperti tulisan tangan, dan perbedaan antara simbol untuk menggambar dan menulis mulai dibuat. Pada usia 3-5 tahun. 1. Pada tahap ini anak senang dibacakan buku cerita yang disukainya, bahkan seringkali minta dibacakan berulang-ulang. Anak bahkan ikut aktif mendengarkan orang dewasa yang membacakan buku cerita kesukaannya. 2. Anak juga sering mengingat syair puisi atau lagu yang memiliki bunyi yang sama, seperti tok-tok suara sepatu kulit lembu, ku dapat hadiah dari ibu karena rajin membantu. 3. Anak juga membuka halaman buku dan bermain
dan bermain membaca dengan suara keras untuk diri anak sendiri. 4. Di tahap ini beberapa anak sudah mulai memperhatikan kata-kata yang dimulai membaca tulisan cetak di buku cerita yang dibaca. 5. Tulisan anak-anak seperti kombinasi dari menggambar dan menulis, kadang-kadang meniru buku bergambar sehingga ada tulisan cetakan pada halaman dengan gambar coretan besar. 6. Anak di tahap ini mulai menulis huruf-huruf dan angka, mulai sadar bahwa ada simbol untuk mengomunikasikan makna. 7. Anak mulai menirukan tulisan-tulisan kata dari namanya sendiri atau huruf awal namanya. Berikutnya, pada usia 6 tahun, 1. Berbicara tanpa henti bisa digambarkan seperti mengoceh. 2. Bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya. 3. Mempelajari 5-10 kata setiap hari. Kosakatanya terdiri dari 1.000 sampai 14.000 kata. 4. Menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata, dan struktur kalimat yang tepat. 5. Menggunakan bahasa dan bukan tangisan, disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksengajaan. 6. Berbicara sendiri sambil menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah sederhana. 7. Menirukan ucapan populer dan kata kotor atau menganggap ucapan itu jorok. 8. Senang membicarakan lelucon. 9. Senang dibacakan cerita dan mengarang cerita. 10. Mampu belajar lebih dari satu bahasa, melakukannya dengan spontan dalam keluarga dwibahasa atau multibahasa. Berikutnya pada usia 7 tahun. 1. Senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan. 2. Menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Pola kalimat mencerminkan perbedaan budaya dan letak geografis. 3. Menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa. Semakin banyak penggunaan kata sifat deskriptif dan kata keterangan. 4. Menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. 5. Mengkritik hasil karyanya sendiri. 6. Membesar-besarkan kejadian adalah hal yang wajar. 7. Menjelaskan kejadian sesuai dengan kemampuan atau kebutuhannya. 8. Menggambarkan pengalaman secara rinci. 9. Senang menulis pesan dan catatan singkat untuk temannya. Pada usia 8 tahun. 1. Senang menceritakan lelucon dan teka-teki. 2. Mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap sampai 5 tahap, mungkin minta diulang karena tidak mendengarkan seluruhnya. 3. Membaca dengan mudah dan memahaminya. 4. Menulis surat atau mengirim pesan kepada teman, termasuk deskripsi yang imajinatif dan mendetail. 5. Menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain, mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan. 6. Memahami dan mengikuti aturan kata kalimat dalam percakapan dan bentuk tulisan. 7. Berminat mempelajari kode kata bahasa dan menggunakan bahasa kode. 8. Bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar, mampu berpikir dan berbicara mengenai masa lampau dan masa depan. Pada usia 9-10 tahun, 1. Senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas, kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. 2. Mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. 3. Memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. 4. Menggunakan ucapan populer yang sering digunakan teman sebayanya. 5. Mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda. 6. Menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal. 7. Menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa. Pada usia 11-12 tahun, 1. Menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. 2.
senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. 3. Menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. 4. Semakin menguasai kosakata yang kompleks, bertambah 4.000 sampai 5.000 kata baru tiap tahun, menggunakan kosakata dengan terampil untuk mengembangkan cerita dan menggambarkan dengan jelas. 5. Menjadi pendengar yang suka berpikir. 6. Mengerti bahwa kalimat dapat memiliki arti yang bersifat tujuan ketika ibunya bertanya. 7. Memahami konsep ironi dan sarkasme, mempunyai selera humor, dan senang menceritakan lelucon, teka-teki, dan sajak untuk menghibur orang lain. C. Pengaruh perkembangan bahasa bagi peserta didik. 1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yusi Rizka, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambanan perkembangan bahasa. Asupan gizi mempengaruhi daya kerja otak, dan daya kerja otak mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Selain itu, kesehatan yang buruk membuat interaksi anak dengan lingkungan menjadi terbatas sehingga perbedaan kata anak menjadi terbatas. B. Inteligensi. Tingkat intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Anak-anak dengan kategori inteligensi normal pada dasarnya akan memiliki kemampuan bahasa dengan baik. Anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. C. Status sosial ekonomi. Anak keluarga miskin mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasi, yaitu mengenal huruf sebagai lambang dan bunyi, terbatas. Selain itu, kesempatan belajar serta asupan gizi yang diperoleh juga terbatas. Anak-anak miskin cenderung menjadi iliterasi atau buta huruf atau buta aksara baik Latin maupun Arab. D. Jenis kelamin. Vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat perbedaan kata makin meningkat. Interaksi di sekolah antara anak tanpa perbedaan jenis kelamin di sekolah membuat perkembangan bahasa perempuan maupun laki-laki berkembang dengan optimal. E. Hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang demokratis dan autoritatif yang memandang dan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. F. Akses informasi. Keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi, atau lembaga pendidikan maupun media komunikasi mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dengan optimal. 2. Implementasi bahasa dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila kegiatan belajar mengajar yang berjalan di kelas dilakukan dengan efektif, maka akan berdampak baik pada perkembangan bahasa anak. Namun apabila kegiatan belajar mengajar yang berjalan tak efektif, maka hasil dalam perkembangan belajar anak akan menjadi hambatan. Untuk dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal, seorang guru juga harus dapat menggunakan bahasa yang berkomunikatif untuk menyampaikan pelajaran kepada anak didiknya. Bahasa yang komunikatif di sini adalah bahasa yang sesuai dengan anak didik, atau dengan kata lain bahasa yang digunakan orang dewasa karena anak didik masih berusia anak-anak. Pengaturan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sangat diperlukan karena akan berdampak pada perkembangan bahasa anak secara positif. Anak tidak hanya menjadi pengguna bahasa yang pasif, tetapi juga akan menjadi pengguna bahasa yang aktif.